Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Alhamdulillah kita lanjutkan pembahasan dari kitab Tafsirul Ajurumiyah. Sekarang pembahasan tentang al-istisna'u, ya, pengecualian. Sini ada 4 kolom, ya, ada kolom hamzah, ba, jim dan dal. Kolom hamzah, hadara tullabul fasli. Seluruh siswa telah hadir, ya, di kelas. Fatahal khadimun nawafida, ya, pembantu telah membuka jendela-jendela. Aqama Jamalun bil Qahirati syahran. Jamal telah tinggal di Kairo selama sebulan. Awraqatil asjaru. Pohon-pohon telah berdaun. Ini kelompok hamzah. Kemudian kelompok ba, hadara tullabul fasli illa taliban. Seluruh siswa, ya, telah hadir dalam kelas kecuali satu siswa saja. Fatahal khadimun nawafida illa nafidataini. Pembantu telah membuka jendela-jendela kecuali 2 jendela. Artinya dari sekian banyak jendela masih ada 2 jendela yang belum dibuka. Aqama Jamalun bil Qahirati syahran illa yauman. Jamal telah tinggal di kota Kairo sebulan illa yauman, kecuali 1 hari. Artinya sebulan kurang 1 hari. Ya, berarti bisa 28 atau 29 hari, tergantung jumlah hari pada bulan tersebut. Kemudian awraqatil asjaru illa syajaratan. Pohon-pohon telah berdaun kecuali 1 pohon. Artinya dari banyak pohon ada 1 pohon yang belum berdaun. Kemudian contoh pada kolom jim, lam yatakhallafit tullabu illa taliban. Ya, para siswa tidak ada yang tertinggal kecuali seorang siswa. Ya, jadi hanya 1 siswa yang ketinggalan. Ma adha'atil masabihu illa misbahun. Ya, lampu-lampu tidak ada yang telah menyala kecuali 1 lampu saja. Artinya yang lain mati. Kemudian ada 1 lampu yang hidup, yang nyala. Ma akaltu fakihatan illa tuffahataini. Saya tidak makan buah kecuali 2 apel saja. 2 buah saja. Apel, ya, afwan. Kecuali 2 apel. Artinya dia tidak makan buah selain 2 buah apel. Kemudian lam u'jab bi khattin illa khattika. Aku tidak dibuat takjub dengan suatu tulisan siapapun kecuali tulisanmu. Artinya tulisan yang lain, ya, tidak membuat dia takjub. Tapi tulisan yang dibahas di sini, tulisanmu, ini yang membuat dia takjub. Kemudian di kelompok dalam yatakhallaf illa talibun. Tidak terbelakang kecuali seorang siswa. Ma adha'a illa misbahun. Tidak menyala kecuali 1 buah lampu. Ma akaltu illa tuffahataini. Tidaklah aku makan kecuali 2 buah apel. Lam u'jab illa bi khattika. Tidaklah aku takjub kecuali dengan tulisanmu. Jadi ini, ya, variasi kalimat, ya, yang ada di kolom hamzah, ba, jim dan dal semuanya memiliki variasi kalimat istisna. Ya, insyaallah kita akan bahas sekarang perbedaan kalimat-kalimat tersebut. Naam. Ba'da ta'ammuli amsilatil majmu'atil hamzah ta'rifu anna jami'at tullabi hadaru wa lam yatakhallaf minhum ahadun wa anna al-khadima fataha jami'an nawafidi wa lam yatruk minha nafidatan mughlaqatan wa anna jami'al asjari awraqat. Setelah kamu memperhatikan contoh pada kelompok hamzah, kamu mengetahui bahwasanya seluruh siswa telah hadir dan tidak ada satupun siswa yang tertinggal, dan bahwa pembantu telah membuka seluruh jendela dan tidak, ya, tertinggal 1 jendela pun yang tertutup, dan bahwa semua pohon telah berdaunan. Ini, ya, yang ada pada kelompok hamzah. Ya, ini kalimat normal semuanya. Hadaratul labul fasli fatahal khadimun nawafida aqama jamalun bil qairati syahran awraqatil asjaru. Nah, hadha huwa ma yasbiqu ila fahmika min hadhil jumali fatajalu hukmaka bil huduri aman
wa syamilan likulli tullabi wa hukmaka bil fathi lin nawafidhi jami'iha wa bi iqamati jamalin bil qahirati kulla ayami syahri wa bil iraqi likullil asjari. Dan ini semua ya ma yasbiqu ila fahmika, apa yang telah terdahulu kepada pemahamanmu dari kalimat-kalimat ini, maka kamu jadikan hukumnya ya dengan hadirnya seluruh tulab secara umum dan menyeluruh. Artinya tak ada seorang pun siswa yang tidak hadir, semuanya hadir. Begitupun kamu menghukumi dengan bahwa semua jendela telah terbuka. Dan kamu menghukumi ya tinggalnya si Jamal di kota Kairo itu setiap hari sepanjang bulan. Dan kamu menghukumi ya bahwa pohon telah berdaun seluruhnya. Ini kelompok Hamzah. Walakin min amsilatil majmu'ati alba tafhamu anna taliban takhallafa 'anil huduri wa anna nafidataini lam yaftahhuma al-khadimu wa anna yawman wahidan min ayami syahri lam yuqimhu jamalun bil qahirati wa anna syajaratan lam turiq. Ya. Akan tapi dari contoh yang ada pada kelompok ba, kamu memahami bahwasanya ada satu siswa yang tertinggal, ya, belum hadir maksudnya. Dan ada 2 jendela yang belum dibuka oleh pembantu, dan ada 1 hari, ya, dari 1 bulan yang Jamal tidak tinggal di Kairo, dan ada pohon yang tidak berdaun. Jadi kalau di kelompok ba karena ada ilah di situ, maka dia mengecualikan sesuatu dari keumumannya. Ketika kita mengatakan hadaratul labul fasli, maka ini seluruhnya hadir. Kalau ada illa kita kecualikan, berarti ada yang tidak hadir, ya. Illa taliban, maka ada 1 siswa yang tidak hadir, ya. Kemudian fatahal khadimun nawafida, pembantu telah membuka jendela-jendela. Maka kalau kita berhenti di sini, maka semua jendela. Tapi kalau kita tambahkan illa nafidata, ini ada yang dikecualikan. Masih ada jendela yang tertutup, ya, yaitu 2 jendela. Jadi fungsi istisna ini adalah mengecualikan dari keumuman makna yang ada. Ya, kalau kita katakan semuanya tertutup, maka masih ada yang terbuka. Semuanya terbaca, maka masih ada yang tidak dibaca. Artinya istisna itu untuk mengecualikan keadaan sesuatu dari keadaan umumnya. Ya, nah, fattalibu mustasna minatul labi fi hukmina lahum bil huduri. Wa kadhan nafidatani hukmuha yughayyiru baqiyatan nawafidi. Wa kadhal yawm wa syajaratu. Walidha yusamma kullun minat talibi wan nafidataini wal yawm wa syajarati mustasnan. Ya. Maka talib, seorang siswa, dikecualikan dari siswa-siswa yang telah kita hukumi hadir seluruhnya. Begitu pula 2 jendela hukumnya ya itu berbeda ya dengan sisa jendela. Artinya kalau jendela yang lain terbuka karena telah dibuka oleh pembantu, nah 2 jendela ini tidak, ya, karena dikecualikan. Begitu pula 1 hari dan 1 pohon ini dikecualikan dari keumuman hukum yang ada pada kalimat sebelumnya. Oleh karena ini dinamakan setiap dari lafaz at-talib, an-nafidatain, al-yawm dan asy-syajarah ini disebut sebagai mustasna. Wa yusamma tullabu wan nawafid wa syahru wal asjaru mustasnan minhu, dan dinamakan at-tullab, an-nawafid, asy-syahr, al-asjar mustasna minhu. Jadi dalam istilah istisna ini ada 3 istilah. Yang pertama adatul istisna itu sendiri, yang kedua mustasna dan mustasna minhu. Misalnya kalimat hadara tullabul fasli illa taliban, maka illa disebut sebagai adatul istisna. Taliban mustasna yang dikecualikan, kemudian tulab mustasna minhu yang dikecualikan darinya. Ya, mustasna minhu itu adalah kelompok umum yang si mustasna sebenarnya termasuk di dalamnya, tapi dikecualikan keadaannya karena memang dia berbeda dari yang umumnya. Ya, jadi ada istilah adatul istisna, ada istilah mustasna, dan ada istilah mustasna minhu. Nah, kita lanjutkan.
Wa bi ta'ammulil amsilati al-ba'u wal jimu al-ba'i wal jimi wad dali najidu anna al-mustasna minhu qad yakunu madhkuran fil kalami kama fi amsilatil majmu'ataini al-ba' wal jim wa qad yakunu mahdhufan kama fi amsilatil majmu'atid dal. Dan dengan memperhatikan contoh-contoh pada kelompok ba, jim, dan dal, kita mendapati bahwasanya mustasna minhu ada kalanya dia disebutkan di kalam, di kalimat, sebagaimana pada contoh pada dua kelompok ba dan jim. Dan terkadang ya mustasna minhu itu dibuang, sebagaimana pada contoh dal. Perhatikan ya, kalau pada contoh ba dan jim, mustasna minhunya sebutkan semuanya. Hadara tullabul fasli illa taliban, maka tullabul fasli adalah mustasna minhunya. Kemudian fatahal khadimun nawafida illa nafidataini, an-nawafid adalah mustasna minhunya. Begitupun contoh yang ada pada kolom jim, misalnya lam yatakhallafit tullabu illa taliban, maka at-tullabu adalah mustasna minhunya. Kemudian ma adha'atil masabihu illa misbahun, maka al-masabihu adalah mustasna minhunya. Jadi ba dan jim ini ya mustasna minhunya disebutkan. Adapun pada kelompok dal, ini mustasnanya tidak disebutkan karena dia langsung lam yatakhallaf illa talibun. Tidak tertinggal kecuali seorang siswa, ma adha illa misbahun, tidak menyala kecuali satu buah lampu. Ya, kalau di kolom dal ini semuanya mustasna minhunya dibuang ya, tidak disebutkan. Nah, kita lanjutkan wa najidu anna ba'dal jumali masbuqun min nafyin kama fil majmu'atainil akhirataini wa ba'daha ghairu masbuqin min nafyin kama fil majmu'ati al-ba. Dan kita mendapati bahwasanya sebagian kalimat itu diawali dengan nafi, sebagaimana pada dua kelompok yang terakhir ya. Dua kelompok yang terakhir itu yaitu kelompok jim dan dal. Ini kan depannya ada nafi semua ya, ada huruf lam nafi, ada ma nafi ya. Jim dan dal semuanya diawali dengan nafi ya. Dan sebagiannya tidak diawali dengan nafi sebagaimana pada kelompok ba. Ya, kalau kita lihat pada kelompok ba kan dari 4 kelompok ini hamzah, ba, jim dan dal, yang ada istisnanya itu ba, jim dan dal. Bedanya kalau ba ini tanpa diawali oleh nafi, adapun jim dan dal diawali dengan nafi, baik berupa lam ataupun ma ya. Keduanya sama-sama berfaedah untuk nafi. Nah, wa yasammal kalamu inda wujudil mustasna minhu taman wa inda hadfihi naqisan wa inda wujudun nafi wa inda wujudin nafi manfiyan wa inda adamin nafi mujaban. Dan dinamakan kalimat ketika ada mustasna minhunya sebagai taman, dan ketika tidak ada mustasna minhu namanya naqisan, dan ketika adanya nafi disebut manfiyan, dan ketika tidak ada nafi namanya mujaban. Jadi nanti ada kalimat yang tam mujab, ada tam manfi, ada nakis manfi, ya, dan nakis mujab. Ya, ini kesimpulannya. Ya, misalnya kalau kalimatnya hadara tullabul fasli illa taliban, karena dia tidak ada nafinya maka ini tam, ya. Kemudian karena dia ada mustasna minhunya maka dia tam. Kemudian karena dia tidak ada nafinya maka dia mujab. Jadi hadaratul labul fasli illa taliban, ini namanya kalimat tam mujaban. Ya, taman mujaban. Sempurna positif ya. Mujab itu artinya positif, manfian negatif. Sehingga kalau kalimat lam yatakhalaf illa talibun, ini namanya nakis manfi karena dia tidak sempurna, tidak ada mustasna minhunya ya, dan dia ada nafinya. Adapun kalimat misalnya ma adha'atil masabihu illa misbahun, ini namanya pertama dia tam, ya, sempurna karena mustasna minhunya ada, tapi karena dia ada nafinya maka dia disebut sebagai tam manfi. Ya, kesimpulannya apa yang ada pada kelompok ba disebut sebagai tam mujab ya, yang di ba, kemudian yang di jim ini disebut sebagai tam manfi, adapun yang dal naqis manfi ya. فإذا كان الكلام تاما موجبا أي ذكر المستثنى منه ولم يسبقه نفي وجب نسب المستثنى بإلا كما في أمثلة المجموعة الباء. Ini kaidahnya, catat ya. Memang istisna ini kaidahnya agak banyak.
Maka apabila kalimatnya itu sempurna, positif, artinya mustasna minhunya disebutkan dan tidak diawali oleh nafi, maka dia wajib menasabkan mustasna dengan illa. Sebagaimana pada contoh yang ada pada kelompok ba. Artinya setelah illa menjadi mustasna mansub. Makanya kelompok ba seluruhnya mansub, ya. Hadaratul labul fasli illa taliban. Kita katakan taliban mustasna mansubun bi illa. Begitupun fatahal khadimun nawafida illa nafidataini, kita katakan nafidataini mustasna mansubun bi illa. Begitupun aqama jamalun bil qahirati syahran illa yauman, yauman mustasna mansubun bi illa. Aw raqatil asjaru illa syajaratan, syajaratan kita katakan mustasna mansubun bi illa. Naam. Wa in kana al-kalamu tamman manfiyan jaza nasbul mustasna bi illa wa jaza ja'luhu mislal mustasna minhu fi raf'i wa nasbi wa jarihi kama fi amsilatil majmu'atil jimi. Dan jika kalimatnya itu sempurna tapi negatif, maka boleh menasabkan mustasna dengan illa. Jadi boleh kayak tam mujab, ya, karena tam mujab kan semuanya mustasna bi illa. Dan boleh juga menjadikannya seperti mustasna minhu pada rafa'nya, nasabnya, dan jarnya. Artinya menjadi badal, ya. Jadi kalau kalimatnya sempurna negatif, itu boleh mansub dengan illanya, atau boleh jadikan badal. Sebagaimana pada contoh jim, ya. Lihat kelompok jim. Lam yatakhallafit tullabu illa taliban, ya. Ini boleh kita katakan lam yatakhallafit tullabu illa talibun. Kalau kita baca taliban, maka dia sebagai mustasna mansubun bi illa. Kalau kita baca illa talibun, maka talibun namanya badalun minat tullabi marfu'un, ya. Begitupun ma adha'atil masabihu illa misbahun, ya. Kalau kita baca misbahun, maka dia sebagai badal dari masabih. Dan boleh kita baca illa misbahan. Kalau kita baca illa misbahan, maka ini namanya misbahan mustasna mansubun bi illa. Begitupun ma akaltu fakihatan illa tuffahataini, ya. Maka ya kalau udah mansub begini kan sekalipun badal mansub juga, maka tergantung niat i'rabnya. Ma akaltu fakihatan illa tuffahataini bisa kita katakan tuffahataini mustasna mansubun bi illa, atau di saat yang sama bisa juga kita katakan mustasna mansubun bi illa. Ya, jadi bisa kita katakan dia badal, ya. Tuffahataini badal dari fakihatan. Bisa juga mustasna mansubun bi illa. Kemudian lam u'jab bi khattin illa khattika, ya, ini juga sama. Bisa kita baca lam u'jab bi khattin illa khattika, khattinya majrur karena sebagai badal dari bi khattin, atau bisa lam u'jab bi khattin illa khattaka, ya. Kalau khattaka kita nasabkan dia menjadi mustasna mansubun bi illa. Jadi ya, catat baik-baik bahwa kalau kalimatnya sempurna negatif, maka dia boleh mansub, boleh badal, ya. Nah, kita lanjutkan. Wa in kana al-kalamu naqisan manfiyan ay hudifal mustasna minhu wa subiqa bi nafyin kana al-mustasna bi illa ala hasabi ma taqtadihi al-awamilu. Dan jika kalamnya itu yang kurang, ya, tidak sempurna dan nafi dan negatif, artinya mustasna minhunya dibuang dan didahului oleh nafi, maka mustasnanya itu, ya, keadaan mustasna dengan illa ala hasabi ma taqtadil awamilu, ya, tergantung, ya, faktor atau pengaruh dari amilnya. Wa takunu adatul istisna'i mulghatan, dan adatul istisna itu jadi mulghah. Mulghah apa arti mulghah? La amalah, tidak ada amalnya. Artinya adatul istisna itu disia-siakan, tidak beramal, tidak menjadikan yang setelahnya mansub, ya, bi adatul istisna. Wa ma ba'daha fa'ilun aw maf'ulun bihi aw majrurun kama tara fi amsalatil majmu'ati ad-dali. Dan apa yang ada setelahnya bisa jadi fa'il, bisa jadi maf'ul bih atau majrur sebagaimana yang kamu lihat pada contoh dal. Ya, kita lihat lam yatakhallaf illa talibun, tidak tertinggal kecuali seorang siswa. Maka di sini kenapa dibaca talibun? Karena talibun adalah fa'il dari yatakhallaf. Lalu illa sebagai apa? Illa adatul istisna'i mulghatun.
adat istisna yang kita campakkan, yang kita nggak pakai amalnya. Ya. Begitupun ma adha'a illa misbahun, tidak menyala kecuali satu buah lampu. Misbahun kenapa marfu? Karena sebagai fa'ilnya adha'a. Adapun illanya mulghah, kita tidak pakai. Begitupun ma akaltu illa tuffahataini. Kenapa mansub dia tuffahataini? Karena ma akaltu illa tuffahataini. Tidak aku makan kecuali 2 buah apel, maka 2 buah apel ini sebagai maf'ul bih. Adapun illanya mulghah. Begitupun lam u'jab illa bi khattika. Nah, ini ya mulghah dia. Karena mustasna minhunya tidak disebutkan ya. Jadi catat lagi bahwa kalau kalimatnya tidak sempurna dan negatif, maka illanya mulghah. Ya, adatul istisnanya mulghah, lalu kemudian mustasnanya ya tergantung amalnya. Kalau dia fa'il maka dia marfu, kalau dia maf'ul bih maka dia mansub, kalau dia majrur maka dia majrur. Naam. Wa baqiyatu adawatil istisna'i hiya ghairu wa siwan wa suwan wa sawa'un wa khala wa'da wa hasya wa qad taqaddama laka ahwal mustasna bi illa. Dan sisa adatul istisna, ya adatul istisna ya ada banyak yang nggak cuma ilah aja. Ya kita bisa menggunakan ilah sebagai adatul istisna, bisa juga ghairu, siwan, suwan, sawa, khala, ada dan hasya, dan semua telah terdahulu ya kondisinya, kondisi mustasna dengan ilah. Ya. Jadi sekarang kita bahas kondisi mustasna kalau dengan ghair, siwa, suwa, sawa, khala, ada dan hasya karena berbeda antara ilah dengan yang lainnya. Nah, kita baca sekarang. Ammal mustasna bi ghairi wa siwan wa suwan wa sawain fahuwa majrurun daiman. Adapun mustasna dengan ghair, siwan, suwan, sawa, maka dia selalu dijarkan. Artinya mustasnanya selalu majrur. Kan kalau kita bicara dengan ilah, itu bisa mansub, bisa badal ya. Kalau bicara dengan ilah. Tapi kalau kita bicaranya istisna dengan ghair, siwan, suwan, sawa, maka dia harus majrur mustasnanya. Wa yadharu i'rabul mustasna min wujubin nasbi aw jawazihi aw jari ala hasabil awamili alal adati nafsiha. Dan nampak i'rab mustasna yang ada pada pembahasan ilah dari wajib nasabnya atau bolehnya ia nasab atau menjadikan dia ya tergantung amalnya alal adati nafsiha, itu untuk adatnya. Jadi bukan mustasnanya. Maksudnya begini, ya. Waktu kita membahas ilah, kaidah yang menyatakan mustasna harus, kalau sempurna positif mustasnanya harus mansub, kalau sempurna negatif mustasnanya boleh mansub, boleh badal. Kalau kalimatnya tidak sempurna dan negatif, maka tergantung amilnya. Maka kaidah ini kita terapkan juga untuk ghair, siwa, suwa, sawa. Bedanya, kalau pada ghair, siwa, suwa, sawa, mustasnanya wajib jar. Wajib jar. Nah, kaidah yang tadi yang mansub, ya, sempurna positif maka harus mansub, sempurna negatif boleh mansub, boleh badal. Ini diganti. Asalnya kalau diilah untuk mustasna, diganti untuk adatul istisnanya malah. Jadi begini contohnya. Misalnya, hadara tullabul fasli illa taliban. Ini kalau pakai ilah. Tapi kalau pakai ghair, menjadi hadara tullabul fasli ghaira talibin. Jadi mustasnanya pasti majrur, adapun kaidahnya dikasih ke ghairnya. Jadi menjadi hadara tullabul fasli ghaira talibin. Kenapa dibaca ghaira? Karena sempurna positif, adatul istisnanya harus mansub. Begitupun kalau sempurna negatif, seperti lam yatakhallafit tullabu illa taliban, ini kalau pakai illa. Maka kalau pakai ghair, menjadi lam yatakhallafit tullabu ghaira talibin atau ghairu talibin. Kalau kita baca ghaira talibin, ghairanya mustasna mansub. Kalau ghairu talibin, ghairunya badal dari at-tullabu. Jadi lihat, yang berubah ghairnya, bisa ghairu, bisa ghaira. Adapun mustasnanya selalu talibin. Ya, ini kaidah untuk ghair. Begitupun kalau kalimatnya tidak sempurna negatif. Ya, lam yatakhallaf illa talibun. Ini kalau pakai illa. Kalau pakai ghair,
lam yatakhallaf ghairu talibin. Ma akaltu ghaira tuffahataini. Jadi yang mansub dan marfu dan majrur malah ghairnya. Ya, karena ini kaidah untuk ghair siwa suwa sawa, dan lakukan hal yang sama untuk siwa suwa sawa, ya. Semuanya sama ya dengan ghair. Tapi yang jelas kalau siwa dan suwa karena diakhiri oleh alif maksura seperti ini, maka kita nggak bisa bedain ya keadaan dia ketika nasab ataupun badal. Misalnya kita aplikasikan lam yatakhallafit tullabu ya siwa talibin. Ya aman ya. Jadi nggak perlu diharokatin. Baik kita niatkan sebagai badal ataupun sebagai mansub, tetap kita bacanya siwa. Lam yatakhallafit tullabu ya siwa au suwa talibin. Kecuali kalau sawa, karena ada hamzahnya di akhirnya itu bisa diharokatin. Maka kalau untuk sawa kita bisa terapkan hadara tullabul fasli sawa'a talibin, lam yatakhallafit tullabu sawa'u talibin au sawa'a talibin. Kemudian yang contoh kalimat tidak sempurna negatif, lam yatakhallaf sawa'u talibin ma akaltu sawa'a tufahataini lam u'jab illa bisawa'i lam u'jab bisawa'i khattika. Ya, jadi kayak gitu penerapannya untuk mustasna dengan ghair, siwa dan suwa. Nah, sekarang yang terakhir, wal mustasna bi khala wa ada wa hasya yajuzu nasbuhu ala i'tibari annaha af'alun madiyatun wa fa'ilu dhamir mustatirun wa ma ba'daha al mustasna maf'ulun bihi wa yajuzu jarhu ala i'tibari anna hadhil adawati hurufu khafdin. Dan mustasna dengan khala, ada dan hasya ini boleh menasobkannya dengan menganggap bahwasanya khala, ada dan hasya adalah fi'il madi dan fa'ilnya adalah dhamir mustatir, dan apa yang ada setelahnya yaitu mustasnanya sebagai maf'ul bihnya. Dan boleh juga menjarkan mustasnanya kalau kita menganggap bahwa ada watul istisna yang ini khala, ada dan hasya sebagai huruf jar. Jadi ini unik ya. Untuk mustasna dengan khala, ada, hasya boleh setelahnya mansub, boleh setelahnya majrur. Artinya boleh mustasnanya mansub, boleh majrur, tergantung kita anggap apa ini. Kalau kita anggap khala, ada, hasya sebagai fi'il, maka mustasnanya maf'ul bi mansub. Kalau dia kita anggap sebagai huruf jar, maka mustasnanya majrur dengan huruf jar. Ya, contohnya ya misalnya kalimat hadara ya tullabul fasli, ya kita katakan ya kalau dengan khala ya itu boleh kita baca hadara tullabul fasli khala taliban, boleh juga hadara tullabul fasli khala talibin. Kalau kita baca khala taliban, maka taliban sebagai maf'ul bih karena khala fi'il madi. Kemudian kalau kita baca khala talibin, maka talibin majrur karena khala huruf jar, ya. Nah, jadi itu kaidah khala, ada dan hasya. Bisa dua, setelahnya boleh mansub karena sebagai maf'ul bih, setelahnya boleh majrur karena dia dianggap huruf jar. Nah, al-khulasatu al-mustasna ismun yaku ba'da illa au ihda akhwatiha mukhalifun lima qablaha fil hukmi. Mustasna adalah isim yang terletak setelah illa atau salah satu saudaranya illa, maksudnya adatul istisna yang lain yang berbeda dari apa yang sebelumnya dari sisi hukumnya. Artinya yang setelah illa atau yang mustasna hukumnya berbeda dengan kalimat yang ada sebelumnya. Al-mustasna bi illa lahu ahwalun salasun. Mustasna dengan illa ada 3 kondisi. Yang pertama wujubun nasbi idza kana al-kalamu taman mujaban. Yang pertama wajib nasab apabila kalimatnya sempurna positif. Contohnya tadi ya hadara tullabul fasli illa taliban. Wajib dibaca taliban, enggak boleh talibun, enggak boleh talibin karena kalimatnya sempurna positif. Kemudian yang kedua jawazun nasbi wal itba'i lil mustasna minhu idza kana al-kalamu taman manfiyan. Boleh menasabkannya dan boleh itba, maksudnya badal untuk mustasna minhu apabila kalimatnya sempurna negatif. Jadi kalau kalimat sempurna negatif seperti lam yatakhallafit tullabu, ini boleh dibaca illa taliban, boleh illa talibun. Kalau talibun sebagai badal at-tullabu, kalau taliban mustasna bi illa.
Keadaan yang ketiga, i'rabu ala hasabil awamili idza kana al-kalamu naqisan manfiyan. I'rabnya tergantung amilnya apabila kalimatnya tidak sempurna negatif, ya seperti tadi, ya lam yatakhallaf illa talibun. Kenapa dibaca talibun? Karena talibun sebagai fa'ilnya. Adapun ma akaltu illa tufahata ini kenapa mansub? Karena tufahata ini sebagai maf'ul bih. Adapun ilahnya sendiri, kalau kalimatnya tidak sempurna negatif, itu namanya mulghah. La amalah, tidak punya amal. Nah, kemudian sekarang al-mustasna bi ghairi wasiwan waswan wasawain majrurun la ghairu. Mustasna dengan ghair siwa suwasawa ini dijarkan tidak lain lagi dia dijarkan. Wa ahwalul mustasna bi illa salasul mutaqaddimatu tasbutu li hadhil adawati afan. Dan keadaan mustasna dengan illa yang 3 tadi, kan mustasabila ada 3 keadaan, itu ditetapkan untuk adatul istisnanya, bukan untuk mustasnanya. Jadi kaidah 3 keadaan tadi, kalau untuk ghair siwa suwasawa diterapkan untuk adatul istisnanya, bukan untuk mustasnanya. Adapun mustasnanya dia harus selalu dijarkan. Kemudian al-mustasna bi khala wa ada wa hasya yajuzu nasbu ala annahu maf'ulun bihi wa yajuzu jarru ala anna hurufu khafdin. Dan mustasna dengan khala ada dan hasya itu boleh kita nasabkan kalau kita anggap dia maf'ul bih, dan boleh dijarkan kalau kita anggap khala ada dan hasya sebagai huruf jar. Jadi khala ada hasya ini unik ya. Bisa sebagai fi'il, bisa sebagai jar ya. Nah, qala fil ajrumiyah, berkata dalam al-ajrumiyah, wa huruful istisna'i samaniyatun. Dan huruf istisna itu ada 8, wa ya illa wa ghairu wa siwan waswan wa sawaun wa khala wa ada wa hasya. Sebetulnya ini kekeliruan ya, yang ada pada kitab al-ajrumiyah yang menyebutkan istilah huruf kurang tepat karena ya di antara adatul istisna illa memang huruf, tapi ghairu siwa suwasawa ini isim, kemudian khala ada dan hasya ini bisa huruf bisa fiil. Maka mengatakannya sebagai huruful istisna samaniyatun sebetulnya ini tidak tepat. Yang tepat adalah adatul istisna, karena kalau adat bisa fiil, bisa isim, bisa huruf. Makanya dikoreksi di kitab-kitab syarah jurmiyah, bukan wa huruful istisna samaniyatun, tapi wa adatul istisna samaniyatun. Ya, adat istisna ada 8, ada illa, ghairu, siwa, suwasawa, khala, ada dan hasya. Fal mustasna bi illa yunsabu idza kana al-kalamu taman mujaban. Maka mustasna dengan illa dinasabkan apabila kalimatnya sempurna positif. Contohnya qamal qaumu illa zaidan. Seluruh kaum telah berdiri kecuali Zaid. Wa kharajan nasu illa amron. Manusia telah keluar kecuali Amr. Ini kalimatnya sempurna positif, maka dia wajib mansub. Illa zaidan, illa amron. Enggak boleh illa zaidun, illa zaidin, illa amrun, illa amrin. Wa in kana al-kalamu manfiyan taman jaza fihi al-badalu wan nasbu 'ala al-istisna'i. Dan jika kalimatnya sempurna negatif, maka boleh badal dan boleh nasab atas istisna. Nahwa ma qamal qaumu illa zaidun au ma qamal qaumu illa zaidan. Ya, jadi boleh ma qamal qaumu illa zaidun sebagai badal dari al-qaumu, boleh ma qamal qaumu illa zaidan sebagai mustasna mansub. Wa in kana al-kalamu naqisan kana la hasabil awamili. Dan jika kalimatnya naqis ya, tidak sempurna negatif, maka dia tergantung amilnya. Contohnya nahwa ma qama ila zaidun wa ma darabtu ila zaidan wa ma marut ila bi zaidin. Ma qama illa zaidun, tidak berdiri kecuali Zaid. Zaid sebagai fa'il, adapun ila mulghah. Wa ma darabtu illa zaidan, tidak aku pukul kecuali Zaid. Zaidan sebagai maf'ul bih karena illanya mulghah. Wa ma martu illa bi zaidin, ya bi zaidin majrur karena illanya mulghah. Wal mustasna bi ghairi wa siwa wa suwa wa sawain majrurun la ghairu. Dan mustasna dengan ghair siwa suwa sawa dijarkan tidak lain, artinya selalu dijarkan. Adapun 3 kaidah yang tadi diterapkan untuk adatnya. Wal mustasna bi khala wa ada wa hasya yajuzu nasbuhu wa jarruhu nahwa qamal qaumu khala zaidan wa zaidin wa ada amran wa amrin wa hasya bakran wa bakrin. Dan mustasna dengan khala ada dan hasya boleh menasabkannya dan menjarkannya. Contohnya qamal qaumu khala zaidan. Kalau kita baca begini maka zaidan maf'ul bih. Tapi kalau kita baca qamal qaumu khala zaidin maka khala huruf jar. Begitupun qamal qaumu ada amron, qamal qaumu ada amrin. Qamal qaumu hasya bakron, qamal qaumu hasya bakrin. Ini kalau kita nasabkan sebagai maf'ul bih,
Kalau kita jarkan, dia sebagai huruf jar. Naam, ya. Jadi memang untuk istisna ini agak banyak kaidahnya, maka kita harus pelan-pelan dalam memahaminya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.